Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Destiliani dari kelas 9B MTSN 2 Garut. Guru pembimbing Ibu Nurul Jubaidah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu tentang peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. 2. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik di pedalaman ilmu agama, tafakuh fiddin, maupun keterampilan dan kecakapan hidup. 3. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok sebagai berikut. Pertama, kiai, komponen sentral yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Kedua, santri, peserta didik. Ketiga, masjid atau musola, tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama, tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning, materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran, sorongan, bandongan, al-ijnu, ijazah, halakoh, serta pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. 4. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 14.067 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. 5. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air. A. Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, Pujangga Barat, serta HOS Cokrowa Minoto, tokoh penggerakan nasional. B. Pesantren Al-Hamdaniyah didirikan oleh K.H. Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama K.H. Hashim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. C. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Lokasi pondok didirikan di area bekas hutan setelah babad alas. D. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Di area pondok terdapat sumber mata air sumur cukup besar yang tidak pernah surut. E. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh K.H. Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Semanten, Pacitan. Saat itu, materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. F. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh K.H. Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi di Kebumen. Para kiai dan santri pondok ini turut berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan serta melawan agitasi PKI pada tahun 1960-an. G. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman, Cirebon, tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan pesantren yang terletak sekitar 12 km dari kota Cirebon pada tahun 1750. H. Pondok Pesantren Subulus Salam Sayur Maincat. Lokasi ini berdiri di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopun, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah melampaui hampir 1 abad. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat atau sering disebut TKR. I. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren didirikan pada tahun 1914 oleh K.H. Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama.
pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain? Jawaban nomor 1 adalah dakwah Islamiyah merupakan hal pokok yang menjadi tugas pondok pesantren untuk dilakukan karena pada mula berdirinya suatu pondok pesantren, dakwah merupakan landasan pijak yang dipakai oleh para kiai dan ulama. Kegiatan ini bahkan lebih efektif dan berpotensi jika diselenggarakan oleh pondok pesantren. Jawaban nomor 2 adalah cikal bakal lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Jawaban nomor 3 adalah tercatat pesantren tertua yang dapat diketahui tahun berdirinya adalah pesantren Tegal Sari di Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Sultan Pakubuwono II pada tahun 1742. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.